Nah, itulah situasi yang dihadapi oleh ulama-ulama kita. Jadi, sekelas Kiai Asep saja yang luar biasa kealimannya, luar biasa tersohornya beliau ini. Bayangkan kalau beliau ini adalah putra pendiri Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau ini juga adalah pimpinan pusatnya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang memiliki pesantren besar, kurang lebih 14.000 santrinya. Dipermalukan begitu oleh salah seorang oknum Habib yang katanya ketua ormas Habib klan tertentu di Pasuruan tempat tinggalnya. Ya, Habib Taufik lah. Kalau para ulama dihina, ya mereka pada kualat semua. Ya itu singkatnya ya. Kita mau bilang apa lagi kalau bukan kualat? Ini mereka pada kualat ini. Dosa mereka sudah terlalu banyak, sudah bertumpuk-tumpuk, sudah meluap. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan situasi yang mereka hadapi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada satu berita yang menarik. Ini dari salah satu kanal media online ya, semacam halaman ini. Nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi. Kutip dari bangsaonline.com. Ini pengalaman pahit yang pernah menimpa Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Jadi Kiai Asep Saifuddin Halim ini adalah salah seorang putra pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Halim ya. Beliau juga ini adalah ketua Pergunu. Jadi ketua Pergunu Pusat, guru besar. Beliau ini pemilik pesantren terbesar, salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur. Saat menghadiri undangan pengajian di Probolinggo, Jawa Timur, ceritanya Kiai Asep yang dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah di Surabaya, Mojokerto, Jawa Timur. Itu diundang seorang Habib untuk acara pengajian di kediamannya di Probolinggo. Kebetulan Habib yang mengundang ini kalau tidak salah adalah mantan wakil Bupati Probolinggo. Saat itu Kiai Asep datang didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bagil. Hubungan Kiai Asep dengan Habib yang mengundang itu memang akrab. Habib itu bahkan sering datang ke Kiai Asep, baik yang di Surabaya maupun yang di Pacet, Mojokerto. Kiai Asep tiba di acara pengajian saat seorang Habib asal Pasuruan itu berceramah. Melihat Kiai Asep datang, masa langsung berdiri. Ya biasalah, kalau santri-santri itu kan masyarakat yang tahu persis ya bahwa ini adalah sosok ulama yang karismatik. Itu langsung sontak saja, sudah otomatis itu berdiri berbondong-bondong ingin menjabat tangan daripada sang kiai tersebut. Itulah yang dialami oleh Kiai Asep di sini sebenarnya. Nah, kita lanjut ya. Melihat Kiai Asep datang, massa langsung berdiri. Mereka menyambut kedatangan Kiai Asep. Mereka merebut, menyalami, dan mencium tangan Kiai Asep. Maklum, Kiai Asep dikenal sebagai ulama besar dan memiliki sekitar kurang lebih 14.000 santri. Nah, memang beliau ini adalah pemilik pondok pesantren besar. Dan bayangkan, sekelas beliau saja bisa dihina oleh orang-orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah. Nah, inilah kurang ajarnya mereka. Selain itu, Kiai Asep adalah putra Kiai Abdul Halim. Ini pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan yang membuat surat pada saat NU pertama kali mau dikonsolidasikan itu beliau. Nah, itu salah seorang kiai pendiri NU, sekaligus pejuang kemerdekaan RI yang pada tahun 2023 lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, jadi orang tua beliau pendiri NU dan pejuang, dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional.
Tapi tampaknya Habib yang sedang berceramah merasa kesal. Habib itu yang sementara ceramah dari Pasuruan. Ya, siapa kira-kira ya? Ya boleh jadi. Kan Taufik Asegaf, cuma kan di sini tidak disebutkan namanya. Si Habib minta masa tak usah menyelami dan menghormati Kiai Asep. Ayo duduk, itu Kiai Asep, bukan siapa-siapa. Kata si Habib yang dikenal sebagai ketua organisasi atau Rabita Habaib dari klan tertentu. Nah itu yang saya bilang, ya jangan-jangan ini si Topik lagi nih, Topik Segap ini. Karena kan memang Topik ini kan memang mulutnya ini ya sangat berbisa ya. Dan memang cadas orangnya. Bagaimana dulu misalnya Ansor, Banser itu ormas yang bagi Topik dilarang anak-anak untuk ikut di situ karena dianggap ormas yang apa? Yang kerjanya tidak menjaga ulama katanya, tapi sudah bergeser menjaga gereja. Coba. Itu permintaannya Topik itu terhadap Banser. Banyak orang kaget, termasuk Habib Abu Bakar Asegaf. Ia tak menyangka Habib yang sedang ceramah itu merendahkan Kiai Asep di depan umum. Apalagi Kiai Asep bukan tokoh atau ulama sembarangan. Bahkan Habib yang mengundang itu sebagai tuan rumah juga merasa tak enak. Ya, saya nggak apa-apa diperlakukan demikian, kata Kiai Asep kepada bangsa online sembari tersenyum. Saat itu, saya mau ke depan. Saya berjalan ke dekat podium. Tiba-tiba Habib itu bilang, begitu, ayo duduk semua, itu bukan siapa-siapa, kata Kiai Asep, yang juga ketua umum pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Nah itulah situasi yang dihadapi oleh ulama-ulama kita. Jadi sekelas Kiai Asep saja yang luar biasa kealimannya, luar biasa tersohornya beliau ini. Bayangkan kalau beliau ini adalah putra pendiri Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau ini juga adalah pimpinan pusat ya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang memiliki pesantren besar, kurang lebih 14.000 santrinya. Dipermalukan begitu oleh salah seorang oknum Habib yang katanya ketua ormas Habib klan tertentu di Pasuruan tempat tinggalnya. Ya, Habib Taufik lah. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang apa yang menimpa Kelambat Lawi hari ini, para oknum-oknum itu karena ulah oknum daripada para habaib. Sehingga kemudian habaib-habaib yang alim, yang lembut, yang memang berupaya hidup di Indonesia dengan normal, seperti layaknya orang pribumi, itu yang kemudian menjadi korban daripada habaib-habaib ini. Jadi habaib-habaib, oknum-oknum habaib seperti Bahar Smait, seperti Kan Rizik Sihab, seperti Kan Topik, dan sejenisnya lah, termasuk beberapa habib-habib bocil yang memang selama ini proaktif memblow up video-video yang menghina orang-orang Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai kita. Nah, oleh karena itu sudah sangat menjadi wajar lah kalau para ulama dihina, ya mereka pada kualat semua. Ya itu singkatnya ya. Kita mau bilang apa lagi kalau bukan kualat? Ini mereka pada kualat ini. Dosa mereka sudah terlalu banyak, sudah bertumpuk-tumpuk, sudah meluap. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan situasi yang mereka hadapi hari ini. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.